Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Rifki Sastra Perwata, Creepy Storytelling. Viral 10 jenis benda yang dikirimkan dengan santet. Semua orang Indonesia, terutama penikmat film horor, tentu familiar dengan istilah santet. Ini adalah salah satu ilmu mistis yang digunakan untuk balas dendam dan menyelakai orang lain. Praktek santet biasanya hanya bisa dilakukan oleh dukun dan dengan tingkat ilmu tertentu karena melibatkan bantuan jin. Santet bisa digolongkan ke dalam cabang sains bernama pseudoscience, yaitu pengetahuan, keyakinan, atau praktik yang diklaim ilmiah namun tidak ada bukti yang jelas untuk mendukungnya. Banyak orang yang mempercayai keberadaan dan efektivitas santet, tetapi hingga kini belum ada penjelasan mengenai cara melakukannya. Praktik yang termasuk dalam ilmu hitam ini seringkali dilakukan dengan cara mengirimkan benda atau medium tertentu kepada korban. Menurut jurnal berjudul Usage of IT on Traditional Magic Practice, Review on Cultural Transformation tahun 2019, benda tersebut telah diberi ramuan atau mantra tertentu oleh sang dukun untuk menyelakai korban ketika dikirimkan ke dalam tubuh mereka. Sebagian besar masyarakat mungkin heran kenapa benda-benda itu bisa masuk ke dalam tubuh korban. Menurut sumber yang sama, disinilah pekerjaan dukun. Mereka akan mengubah medium itu menjadi energi dan mengirimkannya kepada target. Jika dilihat dari benda-benda yang digunakan, ada beberapa jenis santet yang dikenal oleh masyarakat Indonesia. Penasaran? Rifki Sastra Perwata menghimpun dari berbagai sumber. Jarum seringkali ditemukan di dalam tubuh korban santet agar kesakitan. Lokasinya pun beragam, mulai dari kaki, perut, hingga berbagai organ dalam. Selain jarum, ada pula santet berupa paku. Medium ini bisa dikirimkan ke dalam tubuh atau untuk membuat tenggorokan terasa sakit saat menelan. Apalagi paku yang digunakan biasanya besar dan berkarat. Kawat dan berbagai logam lain juga sering dikirim ke tubuh korban. Rasa sakit yang disebabkannya sulit untuk dideskripsikan. Dokter pun sulit mengobatinya karena santet memakai bantuan ilmu hitam. Secari kertas berisikan mantra. Medium ini dikirimkan ke dalam rumah korban dengan dibungkus kertas kain atau dalam botol. Masyarakat percaya bahwa gunanya untuk mengirimkan makhluk halus. Boneka dari jerami yang merepresentasikan korban juga sering dipakai. Penyantet akan menusuk atau bahkan membakar boneka itu untuk menimbulkan rasa sakit kepada korban. Medium lain yang populer adalah pecahan kaca, batu, sapu, lilin, benang, bunga, hingga dupa. Semuanya dikirimkan kepada korban untuk membahayakan keselamatannya. Santet bisa berupa makanan, minuman yang telah diberi mantra untuk menyelakai korban. Metode ini disebut juga sebagai guna-guna. Menurut jurnal yang disebutkan di atas, guna-guna juga bisa hadir dalam bentuk baju. Korban harus memakainya agar mantra bekerja dengan efektif. Ada jenis santet lain bernama teluh. Praktik ini dilakukan dengan mengirimkan hewan-hewan menjijikan atau berbahaya kepada korban, seperti kalajengking, ular, cacing, atau belatung. Sementara jenis lainnya disebut tenung. Ini merupakan kombinasi antara santet dari benda mati dan hewan-hewan yang digunakan dalam teluh. Itulah sejumlah benda yang populer digunakan untuk menyantet. Biasanya korban dari ilmu hitam ini akan jatuh sakit setelah mendapatkannya. Dokter biasanya juga sulit untuk menyembuhkan mereka karena benda-benda di atas telah diubah menjadi energi negatif yang tak kasat mata. Walaupun begitu, keberadaan dan efektivitas santet masih belum bisa terbukti secara ilmiah. Kalau kamu sendiri, apakah percaya dengan praktek santet ini? Karena di Indonesia masih mengusung cinta ditolak, dukun pun bertindak. Rifki Sastra Perwata, Creepy Storytelling.